Presiden Amerika Serikat baru saja mengumumkan sesuatu yang mengguncang peta geopolitik dunia. Membentukan pasukan stabilisasi internasional di jalur Gaza. Dan di tengah gaung itu, satu nama disebut dengan lantang, Indonesia, negara muslim terbesar di dunia. Bangsa yang pernah bersumpah tidak akan diam menghadapi ketidakadilan. Lalu muncul satu pertanyaan besar yang kini menggema dari ruang rapat PBB hingga kafe-kafe politik di Jakarta. Saudara, geopolitik belakangan ini, terutama di tahun 2025 ini, sangatlah memanas, terutama wilayah Timur Tengah, yaitu di jalur Gaza. Bahkan di sana terjadi pertaruhan yang maha dahsyat, hingga terjadi perhelatan politik yang maha dahsyat. Negara-negara masing-masing tampilkan diri. Tetapi, ironinya, Israel terus saja menyerang tanpa memperdulikan. Bahkan kemanusiaan di sana sudah meninggal, sudah tewas kurang lebih 60.000. Dan ini merupakan salah satu kejadian atau gejolak kemanusiaan yang paling buruk di abad ini. Saudara, memanasnya suhu global atau ekonomi global maupun politik global dewasa ini, terutama di tahun 2025 ini, membuat banyak negara terjadi perhelatan, bahkan terjadi gontok-gontokan hingga tuding-menuding. Politik di wilayah itu begitu memanas, bahkan seluruh negara mempersiapkan diri alutsistanya, bahkan siap untuk bertempur. Karena itu, saudara, mari kita ikuti media ini hingga akhir agar tak gagal paham. Apakah ini saatnya 20.000 pasukan Prabowo dikirim ke Timur Tengah? Selama berbulan-bulan, dunia menyaksikan pergulatan tragis di Gaza. Gencatan senjata datang dan pergi seperti badai yang tak pernah reda. Ribuan nyawa melayang, kota-kota runtuh, dan harapan rakyat terkubur di balik puing-puing. Di tengah kebuntuan itu, Washington akhirnya bergerak. Presiden Donald Trump dalam pernyataan resmi pada Kamis malam waktu setempat mengumumkan pembentukan International Stabilization Force atau ISF. Misi ini disebut sebagai upaya global memulihkan keamanan Gaza dan menegakkan stabilitas pasca perang. Rencana ini bukan ide mendadak. Berbulan-bulan lamanya Dewan Keamanan PBB memperdebatkan draft resolusi tentang pembentukan pasukan multinasional berjangka 2 tahun di bawah koordinasi lembaga sipil baru. Board of Peace mandatnya jelas: menjaga stabilitas di Gaza, menjamin aliran bantuan kemanusiaan, dan membantu proses pelucutan senjata kelompok bersenjata. Namun, untuk menjadi kenyataan, resolusi itu butuh 9 suara dukungan tanpa satupun veto dari anggota tetap Dewan Keamanan. Dan di sanalah medan politik global kini bergetar. ISF bukan sekadar operasi militer, ini adalah panggung pertarungan kepentingan global. Saudara, panggung politik global dewasa ini, terutama di wilayah jalur Gaza atau Palestina, sangat membuat memanas seluruh jazirah Arab. Bahkan negara-negara itu tentunya melakukan demonstrasi hingga memerintahkan seluruh para pemudanya untuk datang membantu hingga menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang tak pernah reda. Bahkan saat ini korbannya sudah puluhan ribu. Karena itu, saudara, ikuti terus dan ikuti terus. Amerika Serikat berperan sebagai inisiator, tapi dengan catatan: tidak akan menempatkan pasukan tempur mereka di Gaza. Washington hanya ingin menjadi koordinator intelijen dan logistik, sementara pasukan darat akan berasal dari negara-negara mitra, negara-negara yang memiliki legitimasi moral di mata dunia Islam. Negara-negara itu disebut satu persatu: Mesir, karena perannya di perbatasan Gaza; Yordania, karena hubungan diplomatik yang stabil dengan Israel dan Palestina; Qatar dan Uni Emirat Arab, karena kontribusinya dalam bantuan kemanusiaan; Turki, karena kiprahnya di misi-misi kemanusiaan internasional; dan akhirnya, Indonesia. Washington, menurut laporan Reuters dan Al Jazeera, telah membuka komunikasi langsung dengan Jakarta. Di saat banyak negara berhitung dengan kalkulasi politik, Indonesia berdiri dengan prinsip. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan di forum PBB, Indonesia siap mengirim hingga 20.000 pasukan perdamaian ke Timur Tengah jika ada mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bukan sekadar pernyataan, itu adalah janji moral bangsa Indonesia kepada dunia. Reputasi militer Indonesia di misi perdamaian PBB sudah diakui dunia. Lebih dari 2.700 prajurit TNI kini aktif bertugas di berbagai zona konflik, dari Lebanon, Republik Demokratik Kongo, hingga Sudan Selatan.
Untuk pertama kalinya, pasukan Indonesia menjejak di jantung konflik Timur Tengah. Bukan sebagai pengamat, tapi sebagai penjaga perdamaian yang dipercaya dunia. Namun jika diplomasi kembali tersendat, semua ini mungkin hanya akan menjadi catatan di atas meja perundingan. Dunia menunggu, dan sejarah bersiap menulis bab berikutnya. Timur Tengah sedang bersiap menyambut pasukan multinasional. Dan pertanyaannya kini, dengan mata dunia menatap Jakarta, apakah 20.000 pasukan Prabowo akan menjadi bagian dari mereka? Hanya waktu dan keputusan para pemimpin dunia yang akan menjawabnya. Di balik wacana pasukan perdamaian, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar misi kemanusiaan. Ini adalah peta kekuatan dunia yang sedang bergeser. Di Washington, para perancang strategi menatap Timur Tengah bukan hanya sebagai wilayah perang, tetapi sebagai poros kendali pengaruh global. Energi, politik, agama, dan keamanan berpadu di satu titik paling rapuh di muka bumi. Gaza bukan sekadar tanah kecil di tepi Laut Tengah, ia adalah simbol perlawanan, simbol luka, dan simbol harapan. Dan kini, di atas puing-puing kota yang hangus, dunia berbicara tentang stabilisasi, tentang perdamaian baru yang harus diatur, dipimpin, dan dijaga oleh kekuatan-kekuatan yang dipercaya. Namun siapa yang cukup kuat dan cukup bersih untuk menjalankan tugas itu? Amerika Serikat mengajukan diri sebagai arsitek. Tapi mereka tahu, tanpa kehadiran negara-negara muslim, misi ini akan kehilangan legitimasi moralnya. Maka pandangan dunia pun beralih ke arah timur, ke negeri kepulauan yang jauh di seberang samudera, Indonesia. Dari Jakarta, jawaban datang dengan tegas. Indonesia tidak akan diam ketika kemanusiaan diinjak-injak. Presiden Prabowo Subianto menyatakan, jika mandat jelas diberikan oleh PBB, Indonesia siap mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Timur Tengah. Bahwa pasukan yang dijanjikan Prabowo akan benar-benar dikirim ke Timur Tengah? Apakah 20.000 prajurit Indonesia akan menjadi bagian dari misi paling berisiko abad ini? Di markas besar TNI, diskusi strategis mulai digelar. Di ruang-ruang tertutup Kementerian Pertahanan, peta kawasan Timur Tengah terbentang di layar besar. Nama-nama negara, Mesir, Yordania, Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, muncul dalam daftar koordinasi internasional. Namun di tengah semua itu, bendera merah putih berdiri di antara. Simbol kehormatan dan tanggung jawab. Indonesia tak asing dengan misi semacam ini. Dari Lebanon hingga Kongo, dari Sudan hingga Sinai, pasukan Garuda telah lama menjadi simbol kedamaian yang tegas. Mereka tak datang dengan arogansi, tapi dengan disiplin dan empati. Dua hal yang membuat dunia percaya pada nama Indonesia. Namun kali ini berbeda. Gaza bukan sekadar misi kemanusiaan. Gaza adalah simbol konflik yang menyentuh urat nadi peradaban. Di sana politik, agama, dan kepentingan global bertemu dalam satu titik api. Dan setiap langkah diplomasi berarti satu napas kehidupan. Sementara itu, di Dewan Keamanan PBB, perdebatan terus berlangsung. Amerika Serikat mendorong resolusi agar ISF diberi mandat 2 tahun di bawah Board of Peace, lembaga sipil internasional yang akan mengawasi misi tersebut. Tugas mereka jelas, menstabilkan Gaza, membuka jalur bantuan, melindungi warga sipil, dan memastikan proses pelucutan senjata berjalan tanpa kekerasan. Dalam kondisi seperti ini, Saudara, diplomasi dan diplomasi antara bangsa dan antara negara bahkan terjadi sangatlah alut serta terjadi ketegangan tingkat tinggi. Akhirnya Indonesia mengambil sikap, dan sikap itu kini dibuktikan sebagaimana yang dipaparkan oleh Presiden Prabowo di pidato kenegaraan di New York. Dia menyebutkan bahwa Indonesia siap mengirim 20.000. Karena itu saudara, ikuti terus media ini hingga akhir. diplomasi Indonesia berjalan di antara badai. Jakarta harus menyeimbangkan idealisme perdamaian dengan realitas geopolitik. Satu langkah terlalu jauh bisa dianggap berpihak. Satu langkah terlalu lambat bisa dianggap abai. Tapi sejarah telah membuktikan Indonesia selalu memilih jalan tengah yang bijak. Kami datang bukan untuk menaklukkan, kata Prabowo dalam salah satu pidatonya. Kami datang untuk menjaga kehidupan. Kalimat itu menggambarkan filosofi pertahanan Indonesia. Pasukan yang disiplin, profesional, tapi berakar pada nilai kemanusiaan. Dan disinilah letak keunggulan Indonesia di mata dunia. Keseimbangan antara kekuatan dan nurani. Nah, Timur Tengah itu bukan hanya operasi militer. Itu adalah simbol bahwa Indonesia telah naik kelas. Dari penonton menjadi penjaga, dari negara berkembang menjadi kekuatan moral dunia. Maka dunia kini menunggu, apakah janji itu akan menjadi kenyataan? Apakah 20.000 pasukan Prabowo benar-benar akan menjadi bagian dari sejarah baru di Gaza? Semua tergantung pada keputusan Dewan Keamanan PBB dan kebijaksanaan para pemimpin dunia. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia tentang mengabarkan kondisi terakhir di wilayah Gaza, Palestina. Dan kita berharap semua perseteruan dan peperangan di wilayah itu segera dihentikan, karena menang jadi abu, kalah jadi arang. Dan semua itu adalah salah satu perhelatan, bahkan menghamburkan triliunan dolar yang sudah dihanguskan di wilayah itu. Karena itu saudara, demikianlah paparan ini. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.